Perkenalkan, nama saya Nikolaus Rizky Ardiansyah Sudarma dari kelas IMEN 22J. Di sini pada sesi 3 saya akan menjelaskan mengenai capital structure dan leverage. Di poin yang pertama, capital structure terdiri dari pengertian, analisis, dan contoh. Capital structure atau struktur modal adalah jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Dengan kata lain, capital struktur digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Di sini pengertian capital struktur menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli keuangan I.M. Pandey, capital struktur atau struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas yang termasuk cadangan dan surplus. Sementara itu, ahli keuangan John J. Hampton menyatakan bahwa capital struktur adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, capital struktur adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Selain capital struktur atau struktur modal, terdapat pula istilah struktur keuangan dan struktur aset. Perlu diketahui bahwa ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Sartono, struktur keuangan adalah cara perusahaan membiayai aktifanya, yaitu dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham, sehingga seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangannya. Poin yang selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi capital structure. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capital structure yang perlu diketahui. Antara lain, yang pertama struktur aktiva atau tangibility. Di sini menurut Watson dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total biaya. Yang kedua adalah growth opportunity. Growth opportunity itu adalah peluang perusahaan untuk tumbuh di masa depan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Itu perusahaan besar di mana cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat ada profitabilitas. Di sini perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal yang lebih banyak. Artinya perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat mempengaruhi penataan modalnya. Yang kelima ada risiko bisnis. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset dana perusahaan. Poin selanjutnya ada pengertian leverage. Leverage adalah cara lain yang lebih merujuk pada utang. Di dalam dunia bisnis, leverage ini sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian peralatan dan aset lainnya. Tak jarang para pebisnis lebih condong menggunakan leverage dibandingkan ekuitas untuk pembelian aset. Di sini bila Anda seorang pebisnis dan berutang untuk membeli kebutuhan bisnismu, maka kegiatan tersebut disebut menggunakan leverage. Nah, leverage di sini adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Adapun pengertian leverage yang lain yaitu meminjam modal untuk keperluan pengembangan bisnis. Mengapa demikian? Hal ini karena tujuan dari meminjam pinjaman modal tersebut agar memperoleh keuntungan bisnis atau ROI, Return of Investment, yang maksimal. Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset. Leverage ratio ini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya.
Di sini bagaimana suatu perusahaan itu dikatakan mempunyai nilai leverage yang tinggi. Suatu perusahaan ini memiliki nilai leverage yang tinggi apabila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset kreditornya. Maka dari itu, penggunaan leverage ratio akan dapat melihat perusahaan sedang sehat atau tidak. Bila leverage ratio semakin besar, maka akan semakin tinggi risiko gagal bayar ke kreditornya. Sini poin yang terakhir merupakan jenis leverage. Yang pertama ada leverage keuangan atau financial leverage, merupakan suatu modal yang digunakan MK atau manajer keuangan untuk memaksimalkan return dari para pemilik saham ekuitas. Yang kedua ada leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi ini dapat ditunjukkan pada kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap. Hal ini tentu agar dapat meningkatkan pengaruh perubahan penjualan atas laba operasi bisnis. Yang terakhir ada leverage gabungan atau combined leverage, adalah pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena terdapat biaya tetap. Modal atau dana yang tercakup di dalamnya adalah biaya keuangan yang sifatnya pasif dan biaya operasional yang tetap. Sekian penjelasan saya mengenai capital structure dan leverage di sesi ketiga ini. Sekian dan terima kasih.